Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini yaitu Rabu 9 November 2022, saya Ahmad Rashid, seorang ASN guru di sebuah sekolah dasar lingkungan Kabupaten Sumeneb, ingin berkenalan dengan para sahabat yang budiman, ingin menyapa para sahabat yang budiman, yaitu ingin menggali, mengupas dan membahas tentang buku-buku yang insya Allah karya saya sendiri dan atau juga karya orang lain. Dalam hal ini tentu saya bertujuan untuk bagaimana menebar sebuah manfaat, bila mana insya Allah ada manfaat. Balighu anni walau ayat. Insya Allah itulah yang barangkali ke depan saya ingin sampaikan kepada segenap para sahabat. Sahabat yang budiman, dalam praktik baik perdana ini, melalui nuansa bedah buku dengan berbagai genre, baik itu adalah esai, non-fiksi, atau karya fiksi, misalnya berupa cerpen ataupun puisi. Namun untuk yang perdana ini saya akan mengupas, menyajikan, memaparkan buku pribadi saya yang telah terbit Mei 2020, sebuah buku perdana yang saya tulis dan alhamdulillah sudah terbit dengan judul Wasiat untuk Nanda. Dalam hal ini saya ingin mengupas khusus subbab yang pertama, yaitu berjudul Kunci Amal, Niat dan Ikhlas. Jadi kunci amal apapun itu adalah niat dan ikhlas. Niat adalah kunci pokok, kemudian harus bersandar dan didasari oleh rasa ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sama halnya dengan semangat atau motivasi saya dalam kegiatan ini, yaitu praktik baik yang bernilai insya Allah untuk disampaikan kepada para sahabat dalam kerangka berbagi. Sebab berbagi itu insya Allah indah, dan keindahan itu akan selamanya akan merasa terkenang dan insya Allah akan berbuah sesuatu kebaikan. Aktivitas apapun itu tentu akan dimulai dengan niat. Ada sesuatu kesengajaan yang bermula dari pola pikir, kemudian dengan hati, atau kadang-kadang bermula dari pola pikir saja, tidak dibarengi dengan hati. Nah, kalau kemudian hal yang muncul itu tidak dibarengi dengan hati, biasanya kadang-kala akan dirasa kurang ikhlas dalam melakukan aktivitas itu. Nah, dalam hal ini bahwa niat itu menempati posisi yang pertama. Baik aktivitas yang memang disengaja ataupun aktivitas yang kadang memang tidak disengaja, awalnya tidak ada persiapan apapun, namun dalam hal kegiatan lanjutan pasti akan muncul kesengajaan bagaimana hal itu bisa berbuah sesuatu yang barangkali bisa menghibur, bisa mensejahterakan, atau paling tidak bisa merefresh pikiran dan hati kita. Sebagai sebuah gambaran bagi kita semua, kadangkala pada saat bulan Ramadan
hal mana seluruh umat Islam yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan ibadah mahdhah. Rukun Islam yang ketiga yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, kadang-kala yang akan menjadi hambatan bagi siapapun yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah puasa, salah satunya adalah niat. Banyak alasan yang kemudian dikemukakan. Mereka akan berguming, misalnya, saya sakit malah, saya tidak punya waktu, saya sebagai seorang pekerja berat. Ini salah satu contoh. Ada hal yang paling ringan kadang-kala terucap dalam lisannya, saya belum berniat puasa. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan lemahnya semangat untuk berpuasa, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Sahabat yang budiman, memang tanpa disadari bahwa sebuah niat yang terucap, terikrar dari lisan, itu bersumber dari hati, akan mengandung power yang maha dahsyat. Oleh sebab itu, niatnya yang kurang ikhlas akan berdampak lemahnya semangat untuk melaksanakan kegiatan itu. Saya ingin mengutip pernyataan dari seorang yang pernah mendapatkan gelar sebagai motivator muda. Ketika itu berusia 23 tahun, se-Asia, di tahun 2010 asal Indonesia, yaitu namanya Bong Chandra. Beliau mengungkapkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Yang ada hanya niat yang rendah untuk melangkah. Ini pernyataan dari Bong Chandra. Demikian juga Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, seorang imam besar Masjidil Haram berkebangsaan Indonesia, terlahir di Serang, Banten, dan beliau wafat di Hijaz, Mekah pada tahun 1987 Masehi. Beliau menyatakan bahwa niat adalah menjadi ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niatnya buruk, maka perbuatannya insya Allah buruk. Sebagai benang merah, apa yang disampaikan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dari pernyataan tadi, bahwa sesuatu yang baik dengan didahului niat yang baik, maka insya Allah dampaknya akan sangat baik. Kemudian yang kedua, sesuatu yang baik namun tidak didahului dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya kurang baik. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, sesuatu yang kurang baik didahului dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya juga kurang baik. Yang paling parah, sesuatu yang kurang baik kemudian didahului dengan niat yang kurang baik pula, maka pasti hasilnya juga tidak akan baik. Kemudian dalam buku saya itu, saya juga mengutip apa yang disampaikan oleh seorang penulis. Beliau sebagai putri dari Bapak Amin Rais, Hanum Salsabila Rais, dalam sebuah bukunya menyatakan, berjalan dan terus berjalanlah dengan niat kebaikan untuk semata mengejar restu dari Allah bersama orang-orang yang kau cintai,
Lalu sematkan dalam hati dan pikiranmu akan perjalanan hidupmu tentang surga yang akan kau gapai. Maka seberat, sepanjang, dan sebesar apapun halangan yang melintangi langkahmu akan terbuka dengan sendirinya dengan izin Allah. Ingatlah, Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya dengan mempunyai keringanan tangan, tak bertepi untuk menyelamatkanmu manakala kau hendak terpeleset di ujung jurang yang curam. Ini pernyataan yang sangat bermakna sekali. Artinya, dalam setiap aktivitas apapun, niatkan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah hasilnya akan baik dan bermanfaat tentu bagi orang lain. Itulah apa yang terkuat dalam yang terselip dalam bab 1. Pada akhir ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sesungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena untuk mencari kemewahan dunia, atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tujukan. Demikianlah Rasulullah SAW sabdakan. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang solehin, muttaqin, juga mukhlisin. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan awal ini. Semoga ke depan insya Allah tetap semangat berbagi baik untuk semua, dan semoga tetap bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua akan kembali kepada Allah dengan pengakuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.